Erasmus Heidelberg, dipersembahkan oleh Sinode Gereja Kristus Tuhan. Pertanyaan ke-60. Bagaimana Anda dibenarkan di hadapan Allah? Kebenarannya dan kesuciannya yang sempurna dianggapnya sebagai milikku, seolah-olah aku belum pernah dihinggapi dosa atau berbuat dosa. Bahkan seolah-olah aku sendirilah yang mengerjakan segala ketaatan yang dikerjakan oleh Kristus untukku. Bandingkan 1 Yohanes 2 ayat 1, 2 Korintus 5 ayat 19, dan 1 Petrus 1 ayat 5. Hari ke-155. Saudara, dalam bahasa Alkitab, hukuman adalah kematian akibat dosa, sedangkan pembenaran adalah kehidupan akibat kebenaran. Ada dua macam kebenaran. Yang pertama adalah kebenaran diri sendiri, yaitu mentaati Taurat, dan yang kedua adalah kebenaran dari Allah yang diterima melalui iman di dalam Kristus. Saudara, kebenaran diri sendiri sangat tidak memadai karena ketidakmampuan kita untuk mentaati Taurat, sedangkan kebenaran dari Allah diterima secara cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Bandingkan Roma pasal 3 ayat 24. Saudara, jadi tidak dikatakan kita dibenarkan karena mampu melakukan sesuatu hal, tapi semata-mata karena yang telah dilakukan Kristus bagi kita. Kita dibenarkan melalui penebusannya, melalui darahnya, Roma 5 ayat 9, melalui ketaatannya, Roma 5 ayat 19. Kita dibenarkan dari segala hal. Bandingkan Kisah Para Rasul 13 ayat 39. Saudara, dia adalah kebenaran kita. Bandingkan 1 Korintus 1 ayat 30. Dan kita dijadikan benar oleh Allah di dalam Dia. Bandingkan 2 Korintus 5 ayat 19 dan 21. Saudara, dalam Perjanjian Baru, kata benar dan dibenarkan memiliki akar kata dalam bahasa Yunani yang sama. Dibenarkan atau dikaio adalah proses hukum yang membawa seseorang kepada keadaan benar atau dikaios, di mana apabila seseorang di ruang sidang pengadilan dinyatakan tidak bersalah atau dibenarkan oleh hakim. Saudara, apabila hakim menyatakan seseorang benar, maka sejak saat itu dia adalah seorang yang benar atau tak bersalah, baik di ruang sidang maupun di luarnya, dan dimanapun juga. Saudara, sebenarnya pembenaran adalah istilah hukum, di mana Allah mengumumkan bahwa orang berdosa menjadi tidak bersalah atas tindakan-tindakan dosanya. Mengapa? Kristus telah menerima hukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia telah melunasi hukuman yang seharusnya kita lunasi. Maka pembenaran oleh Allah dalam Kristus mempunyai landasan yang sangat kuat secara hukum, sehingga tidak dapat diganggu-gugat oleh apapun dan siapapun. Saudara, oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Tuhan untuk anugerah-Nya yang luar biasa, karena Yesus Kristus telah mati untuk membayar dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa itu tidak dibebankan kepada kita. Dosa-dosa kitalah yang membuat kita tidak benar di hadapan Tuhan.
Tapi Yesus Kristus membayar hukuman bagi dosa-dosa kita, sehingga membuat kita menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. You said you'd come and share all my sorrows. You said you'd be there for all my tomorrows. I came so close to sending you away, but just like you promised, you came there to stay. I just had to pray. And Jesus said, come to the water, stand by my side. I know you are thirsty, you won't be denied. I saw every teardrops when in darkness you cried, and I strove to remind you that for those tears I died. Your goodness so great, I can understand. But dear Lord, I know now that all this was right. I know you are here now and always will be. Your love knows my trace, and in you I'm free. But Jesus, why me?